Ya, namanya jatuh cinta tuh sebenarnya mudah. Yang sulit itu melupakan. Karena kita dari kecil dipaksa untuk selalu mengingat, tidak diajarkan cara melupakan gitu. Peringatan. Video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang masih jomblo, kalian semoga cepat dapat pacar ya. Semoga cepat, ya seenggaknya ada gebetan lah. Seenggaknya ada yang nemenin chattingan tengah malam. Seenggaknya ada yang nemenin kalian nge-game. Atau kalau kalian lagi mau nyobain restoran baru, ada yang nemenin. Walaupun itu bukan pacar atau teman rasa pacar. Jatuh cinta, yailah hari ini kita ngomongin cinta-cintaan gitu ya. Karena banyak dari kalian itu yang pasti ada aja gitu ya. Aku update apapun di story itu pasti ada aja yang nge-DM kayak, Mbak aku boleh ke pacar apa, Mbak aku habis diselingkuhin, Mbak aku ini dan itu. Pokoknya intinya tentang kejombloan. Ya namanya jatuh cinta tuh sebenarnya mudah. Yang sulit itu melupakan. Karena kita dari kecil dipaksa untuk selalu mengingat, tidak diajarkan cara melupakan gitu. Tapi jatuh cinta itu mudah ya, apalagi disuguhkan dengan hal-hal yang enak dipandang, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Contoh, kita bicara ini cewek ya. Si cewek ini disuguhkan dengan laki-laki yang menjaga bentuk badannya dengan berolahraga, menjaga tubuhnya selalu bersih, selalu wangi. Habis itu wanita ini disuguhkan dengan laki-laki yang selalu perhatian, disuguhkan dengan pokoknya hal-hal yang positif tuh mudah banget jatuh cinta gitu ya. Apalagi buat tipe-tipe cowok ghosting, nah itu mudah sekali menurutku untuk membuat wanita jatuh cinta. Karena rata-rata cewek jatuh cinta tuh sama laki-laki yang brengsek malah menurutku. Kayak yang sering menyakiti hatinya tuh gampang banget jatuh cinta. Biasanya wanita-wanita seperti itu adalah wanita-wanita yang usianya belum matang. Bukan usia angkanya, tapi emang apa ya, kayak emosionalnya tuh belum mateng gitu loh. Jadi dia akan mencari tentang sebuah kepuasan dimana kalau aku makin nangis-nangis, kalau aku makin tersakiti, kalau aku makin ngejar-ngejar tuh aku suka, kayak gak bisa lepas. Aneh kan? Banyak cewek kayak gitu. Nah tapi di luar sana banyak juga laki-laki yang sulit dapat pacar. Nah ini adalah tips gimana caranya cewek itu jatuh cinta sama kamu. Pertama, perlu digarisbawahi dan jadi catatan kalian adalah kalau kalian wes sugih, ganteng, lucu, pinter, gak usah nonton video ini. Tapi kalau kalian wes rak sugih, raimu pas-pasan, lucu we kadang garing gitu, pinter yora, ya kan, nilainya CKB, nek kuliah, nek sekolah ya wes penting KKM lulus gitu. Nah kalian wajib nonton video ini. Kalau kalian sugih, ganteng, pinter, lucu, wes kowe anteng-anteng gue ki oke wedok sing nyedak. Gak perlu effort macem-macem. Ya kita nggak munafik lah, di dunia ini pasti cewek akan dari mata turun ke hati. Gak mungkin dari hati turun ke kantong. Kayaknya kalau aku mau sakit tuh otakku cair deh. Serius. Ya kan? Iya bener nggak cewek-cewek? Ya kan El? Kamu lihat Kotomi dulu kan? Baru turun ke kantong kan? Oh oke. Bisa menghidupiku. Ya kan? Bisa, maksudnya aku pengen apa, Kotomi bisa ngasih hadiah dan lain-lain. Sama aku lihat Marcel. Kalau aku pengen apa bisa diwujudkan. Ya kan? Lah kalau dia tocoy doang. Tocoy tuh apa? Tocoy. Anjing. Tocoy itu apa, ngomong doang, modal ngomong doang. Aku tuh punya ini, usaha ini, itu. Hanya cewek bodoh yang mau sama laki-laki seperti itu, ya kan? Kalau modal ngomong doang, aku mbok iso gitu ya. Aku punya kok, atau aku kenal yang punya ini, aku kenal yang punya itu. Iso. Dulu tuh aku kenal seorang laki-laki gitu ya, nggak PDKT-in aku, tapi dia membual dengan kayak, iya nanti pacarku mau tak sekolahin di luar negeri, mau tak biayain ini, biayain itu. Terus aku ngelihat kesehariannya gitu loh, gimana caranya dia nyari uang, gimana struggle-nya dia tentang hidup, gimana manajemen waktunya dia, manajemen uangnya dia. Ketika kamu punya cita-cita A, misalnya aku di umur 40 tahun aku harus sudah punya ini. Terus kan ditarik mundur nih. Nah berarti di 30 tahun kamu harus sudah punya apa? Berarti di 20 tahun kamu sudah punya apa? Atau minimal kalau kamu nggak tahu nih 30 tahun kamu punya apa, seenggaknya untuk kamu di usia 40 tahun punya tumbler, seenggaknya di usia 20 tahun itu kamu tahu nih, aku harus ngelakuin apa ya biar aku bisa mencapai itu, gitu loh. Ya paham di sini anak-anak. Jadi kenapa kok kita bahasnya sampai sini? Padahal ini tips cara membuat wanita jatuh cinta sama kamu. Tapi itu penting ya.
Semua wanita pasti akan melihat kalau maksudnya udah dolor ya ceweknya, nek kowe meh macari bocil gampang. Tinggal asahlah cangkemmu ya kan, pasti kalian dapat bocil manapun. Tapi kalau kalian akan mendapatkan wanita dewasa atau pendamping hidup yang emang proper untuk berumah tangga, kalian emang harus punya jenjang ke depan, jenjang karir, jenjang masa depan. Kalian ke depan mau bikin apa tuh harus ada gitu. Karena wanita tuh pasti akan ngelihat, oh masa depan aku mbek DNP ya. Nek saiki wae keset turu tok, ngomong tok, kongka-kongko, rokok ngopa ngopi ya toh. Engko nek gantian loro aku sing ngurusi, waduh, sok tua aku ra iso menikmati masa tua tapi ngopeni wong loro gitu kan, pikirnya aja begitu. Cewek pasti akan mikir kayak gitu. Oke, balik lagi, aku akan ngasih tahu tips kalian. Tapi ingat ya, tadi yang tak suruh garis bawain apa anak-anak, kalau kalian ganteng, sugih, pinter, dan lucu, kalian tidak perlu mendengarkan aku bacote. Jadi yang pertama adalah semua wanita rata-rata akan senang ketika dia diperhatikan. Kecil, contoh, dia habis potong poni dan kamu notice, kamu habis potong poni ya, itu senangnya bukan main loh. Kayak misal aku nggak pernah ngecat kuku, aku nggak pernah kutekan, terus tiba-tiba aku kutekan dan itu dinotis, itu akan menyenangkan di hati wanita. Jadi perubahan kecil yang dikasih wanita untuk effort, misal untuk menarik perhatianmu, terus dinotis sama orang, itu dia akan seneng. Rasanya kayak diapresiasi, sekecil itu. Contoh lain adalah merasa diperhatiin tuh kayak mau masuk mobil, pintunya dibukain dulu, seat belt, sebelum jalan diingetin. Jangan kamu menjadi laki-laki kayak di film drakor, jangan jadi laki-laki kayak di drama Korea yang tiba-tiba langsung masangin seat belt. Gak sopan ya, apalagi kalau baru kenal masih PDKT. Ingetin aja seatbeltnya, deal seatbeltnya dong misal. Terus misal hujan gitu ya, kamu sengaja cuman punya payung satu gitu ya, tapi kasihlah porsi payungnya itu lebih gede ke cewekmu. Jadi nggak apa-apa tuh bahumu agak basah-basah dikit, itu menunjukkan kepedulian. Jadi intinya cewek itu seneng kalau diperhatiin, seneng dipeduliin, seneng dinotis. Itu sifat dasarnya cewek. Semua cewek pasti suka gitu. Mau dia independent woman ever gitu ya, dia munafik kalau bilang aku nggak perlu diperhatiin, bohong. Ketika dia diperhatiin sekali pasti seneng banget, walaupun nggak kelihatan. Begitu. Selanjutnya kasih dia kejutan. Contoh, mungkin kamu lagi PDKT gitu ya, makan ke kafe A, terus kamu iseng aja gitu minta waitersnya buat ngasih piring. Jangan semua kejutan tuh kamu kasih dengan kayak semua orang ikut merayakan. Contoh, kamu datang ke suatu tempat terus kayak happy birthday kayak gitu-gitu. Nggak semua cewek suka ya. Bahkan ada beberapa wanita yang akan langsung malu dan akhirnya langsung kicep, terus suasananya jadi nggak enak. Kasih aja sekedar kayak piringnya ditulis-tulisin pakai saus, terus makanannya dihias-hias gitu ya. Atau dikasih hadiah kecil aja, nggak harus cincin, nggak harus kalung, nggak harus emas, nggak harus yang kayak gitu, nggak harus handphone, nggak harus rumah, mobil, nggak harus yang kayak gitu. Tapi nek kowe mampu ya monggo gitu ya. Kasih aja dia kecil kayak jepit rambut, karet rambut, bahkan hal-hal kecil yang krusial yang sering dia pakai sehari-hari itu jadi kayak ikonik gitu loh. Contoh karet rambut tuh cewek sering hilang, jeda itu sering hilang, kesing salah tuku 10 yo hilang kabeh. Engko reterti nek rak digoleki ketemu di mana, di dapur, selisipan sofa, di kasur, di kamar mandi. Kasih dia karet, kasih jeda, pokoknya hal-hal yang sering dia pakai dan cewek-cewek sering hilangin. Pokoknya beli sebanyak apapun pasti habis karet ya toh. Pokoknya hal-hal yang sering dia pakai dan dia butuhin setiap hari, kasih aja hal-hal kayak gitu. Dia akan menghargai gitu dan dia akan merasa kayak oh dia perhatian juga ya. Tapi jangan sampai baru kenal, baru PDKT terus kamu ngasih apa, pembalut, pakaian dalam, ya itu nggak sopan. Itu dia akan kamu akan dikira orang mesum ya. Jadi kasih aja karet, jepet, terus kaos kaki misal, gantungan kunci, atau alat alarm. Kalau misalnya kamu tahu cewek ini sering berpergian sendirian dan pulang malam, kasih alarm yang bisa bunyi otomatis kalau diceklekin itu loh, yang kayak gitu-gitu. Selanjutnya ketika kalian ngajak ngopi darat, bener kan namanya kopi darat, kopdar? Bukan kopdar dong, kalau sama cewek itu apa? Pokoknya kalau kalian ngajak cewek ini ngedate gitu ya, makan berdua, jangan sibuk sama handphone. Karena pertama itu menyebalkan. Kedua, daripada kamu ngajak aku jalan, mending kita chattingan aja kalau kamu terlalu sibuk sama handphone. Kalau udah tahu kamu emang nggak ada waktu untuk ngajak aku jalan, ngapain kamu ngajak aku jalan gitu loh. Kalau kamu udah sibuk sama kerjaan, ya nggak usah ngajak aku jalan, tinggal kamu komunikasiin dengan baik-baik, pasti aku akan nerima. Cewek-cewek rata-rata akan seperti itu. Dan dia akan bete ketika lihat pasangannya dungklu, dulu HP gitu ya, besengut, mungkin ditinggal nge-game. Kalau aku ada di posisi cewek itu, tak buanting HP ini, nge-game terus, ya enggak.
ikut boan, kalau aku ikut nimbrung. Enggak sih, kadang juga enggak gitu. Tapi cewek akan bete ketika dia dicuekin dengan handphone gitu ya. Kayak ya udahlah, mending kita chattingan aja, toh kamu juga megang handphone terus kan, daripada harus ketemu. Begitu. Terus kalau kalian lagi ketemu, ciptain juga suasana yang menyenangkan, suasana yang asik, bukan yang canggung, tapi coba cari topik obrolan yang cewek ini juga suka gitu ya. Atau kalian nyambung, rata-rata cewek zaman sekarang suka Korea, ya kan? Ya, walaupun kalian mungkin cowok-cowok nggak begitu suka Korea, coba mengenali dulu aja, atau justru tanya ke cewekmu atau calon pacarmu ini tentang apa yang kamu sukain dari Korea sih. Nanti dia akan berusaha untuk menjelaskan itu semua dan obrolan kalian akan berlanjut mulai dari situ. Itu tips yang sangat manjur. Jangan sungkan juga buat muji. Contoh, mujinya bukan cuman kamu cantik, badanmu bagus, langsing, putih, nggak kayak gitu. Itu basi. Dan kalau ada cewek pasti akan seneng ya dipuji dengan cantik, rambutnya bagus dan lain-lain. Tapi itu nggak akan kerasa banget ketika kamu memuji soft skill, hal yang tidak terlihat. Contoh, pengelolaan emosimu berarti bagus ya. Wah, berarti kamu struggling banget ya tentang kehidupan. Wah, keren ya bayar sekolah sendiri. Wah, keren ya nggak minta duit orang tua. Pokoknya puji jika diperlukan ya, tidak berlebihan. Hal-hal yang nggak kelihatan, jadi nggak cuma fisik, nggak cuma yang dia bawa, tapi hal-hal yang ada di dalam dirinya. Oh, ternyata kamu tuh galak selama ini tuh karena ini ya, misal kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak terlihat kayak soft skillnya, mungkin sifat aslinya dia kayak gimana, dalamannya dia kayak gimana, bukan dalaman BH dan lain-lain loh ya. Biasanya orang bodoh tuh kan, Mbak, dalaman berarti BH. Goblok. Selanjutnya, jangan lupa juga cewek itu pada dasarnya suka dengan cowok yang selalu menyakiti hatinya. Ketika dihadapkan dua pilihan nih ya, yang satu nggak akan menyakiti hatimu, yang satu berpotensi menyakiti hatimu, dia akan pilih yang ini. Karena apa? Lebih menantang. Jadi jangan lupa untuk tarik ulur cewek juga. Jangan selalu kamu ada waktu untuk dia. Jangan selalu yes man. Jangan selalu mengiyakan apa yang dia mau, mengiyakan apa yang dia inginkan. Tapi juga ada proses layangan. Ya, misal kayak cewek ini, kayak biasanya kamu akan ngajak dia jalan terus. Kali-kali kamu nggak ngajak dia jalan, jangan ngechat duluan, coba lihat responnya. Itu juga menghindari biar kamu nggak di ghosting atau biar nggak di PHP-in. Jadi harus ada proses layangan ini tadi di dalam sebuah hubungan PDKT. Untuk apa? Untuk tahu juga, biar kalian juga nggak bosan ketemu terus, ngobrol terus, ya kan? Biar kamu juga nggak kehabisan topik, biar kamu juga tahu sifat aslinya cewek ini tuh kayak gimana. Biar kamu juga tahu cewek ini sebenarnya ada hati apa nggak buat kamu. Itu penting. Terakhir, jangan lupa untuk ngasih bumbu-bumbu di dalam hubungan. Contoh, gombal. Contoh lagi, main game bareng. Contoh lagi, kalau kalian ngajak ngedate cewek itu nggak melulu harus makan, nggak melulu harus ke tempat yang mahal, nggak melulu harus selalu nonton. Ajak ke game fun, ajak ke tempat main, apa sih namanya, playground. Bukan playground buat anak TK, bukan. Yang bisa dimainin sama orang dewasa. Coba ke hal-hal yang anti mainstream gitu ya, yang biasanya nggak disambangi oleh orang-orang pacaran. Ke taman mungkin, diajak kemah mungkin, tapi harus bareng-bareng ya, cowok ngeloro tok bahaya. Atau mungkin diajak nanam mangrove, mancing, pokoknya hal-hal yang di luar nalar gitu loh. Ya kan, nanam mangrove menyenangkan loh. Tapi kalian harus lihat juga ya, kalau misalnya kalian lagi deketin cewek yang nggak suka kotor-kotoran, kayak keluar rumah tuh kayak orang mau kondangan gitu, jangan diajak ke situ. Nanti kalian akan ribet, dia akan bete gitu ya. Kalau misalnya kalian harus lihat karakteristik pasangan kalian atau calon kalian juga gitu ya. Jadi pinter-pinterlah jadi lelaki gitu kan. Ketika kalian sudah bisa melihat itu bukan berarti kue melek moton delok ngono tok, enggak. Tapi kalian juga pahami karakteristiknya, kalian juga tahu anak ini tuh sukanya apa, tipenya seperti apa, manja kah, takut kotor enggak, takut hitam enggak, takut rambutnya keseblak enggak, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau kalian udah melihat itu, kalian mau bawanya kemana, ngobrolin apa, kalian pasti nggak kehabisan topik. Yang terakhir, ini yang penting banget, jangan lupa berdoa ya, semoga usahamu berhasil ya, karena campur tangan Tuhan itu sangat penting. Dan kesimpulannya nih teman-teman, berusahalah sekuatmu, semampumu, jangan dipaksain ya. Namanya jodoh itu nggak akan kemana, tapi kalau nggak dicari juga nggak akan nemu. Jadi kalau kalian lagi PDKT sekarang, ya usaha aja semampumu. Jangan menunjukkan ke pasanganmu kalau ogah-ogahan, kalau sakenone, enggak. Tapi tunjukin kalau emang kamu sepenuh hati. Tapi kalau dirasa emang dia kayaknya bukan jodohmu dan dia emang gak ada perasaan buat kamu, ya jangan diterusin. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang bukan seharusnya milikmu. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ke teman-teman kalian. See you on next video. Bye.